Selamat pagi. Tidak terasa kita bertemu kembali. Bagaimana adik-adik semua? Tentu baik-baik saja. Semua sudah siap bukan untuk sekolah minggu di pagi ini? Baiklah adik-adik, mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi ini. Kami telah siap Tuhan untuk memuji dan untuk mendengar firman-Mu. Pimpinlah kami Tuhan dalam sepanjang ibadah sekolah minggu pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita senang ya hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah lagu, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Adik-adik, kita menyanyikan sambil berdiri ya, semua berdiri. Kita nyanyikan bersama-sama. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Nah, adik-adik, kita juga mau bersyukur kepada Tuhan yang sudah menyertai sepanjang hidup kita, yang sudah melindungi kita sepanjang hidup kita. Mari kita nyanyikan terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih
Adik-adik, silakan duduk. Semua sudah memuji Tuhan dengan semangat. Lause senang sekali. Nah, adik-adik, kita juga bersyukur ya, karena Tuhan sudah memberkati Papa Mama, memberkati kita semua. Sebagai ucapan syukur kita juga mau memberikan persembahan. Kalau adik-adik belum mengerti, bisa minta bantuan Papa Mama. Nah, adik-adik, kita mau memberikan ucapan syukur ini dengan menyanyikan sebuah lagu Beri Syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita nyanyikan satu buah lagu lagi, yaitu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, memuji nama Tuhan. Saatnya kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk semua puji-pujian yang kami nyanyikan. Biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami saat ini untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami dengar juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini Lause mau cerita tentang Tuhan Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya. Nah, adik-adik, coba adik-adik menarik nafas coba. Terus menghembuskannya. Nah, adik-adik tadi menarik nafas itu, adik-adik sedang menghirup apa? Menghirup udara dan menghembuskannya. Ya, udara. Nah, adik-adik kelihatan nggak udara itu? Bisa tahu nggak udaranya itu? Bisa dirasa nggak coba? Udaranya rasanya apa? Ada rasanya nggak? Nggak ada rasa. Tapi adik-adik bisa merasakan nggak ada udara di sekitar kalian? Udara itu ada di mana-mana. Adik-adik bisa merasakan juga. Kalau adik-adik coba tutup hidungnya, bisa bernafas nggak? Tidak bisa bernafas ya. Berarti adik-adik merasakan ada udara nggak? Ada. Di Lause juga tidak bisa melihat udaranya di mana. Tapi Lause bisa merasakan. Coba seperti ini ya, Lause bawa ini ya. Nah, adik-adik, wah ini Lause pegang apa ini? Oh, kipas angin. Nah, ada angin nggak? Adik-adik bisa lihat nggak?
Ya ada angin ini. Rambutnya Lause dia berterbang, bisa terbang. Dan rasanya sejuk dan dingin. Kita bisa merasakan ada udara. Nah, waktu Lause kembalikan gimana? Wah, sudah berhenti anginnya. Rambutnya tidak bisa bertiup lagi. Nah, adik-adik merasakan nggak ada udaranya tadi? Ya, ada ya. Lause juga merasakan ada udara, ada angin. Nah, berarti adik-adik percaya nggak? Udara itu ada nggak? Ada. Tapi bisa kelihatan nggak udara itu? Tidak bisa. Kita tidak bisa melihat udara itu. Tetapi kita bisa merasakan udara itu ada di mana-mana. Di kiri, di kanan, di atas, di bawah, di sekeliling kita. Semua ada udara. Ya. Nah, adik-adik percaya berarti ada sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi adik-adik percaya. Juga Lause mau cerita tentang seseorang yang tidak kelihatan, tapi kita percaya. Pada suatu malam, murid-murid Yesus ada di sebuah rumah di Yerusalem. Kleopas bersama temannya menemui mereka. Mereka berkata, "Kami telah melihat Yesus. Kami berjalan dan bercakap-cakap dengan dia. Dia hidup." Dan ketika murid-murid sedang berbicara, tiba-tiba Yesus datang sendiri di tengah ruangan itu. Kata Yesus, "Damai sejahtera bagi kalian." Tapi murid-murid Yesus ketakutan karena pintu-pintunya masih terkunci. Apakah Yesus itu hantu? Bukankah Yesus telah mati, disalib dan dikuburkan? Kata Yesus, "Mengapa kalian ragu-ragu? Lihatlah tangan dan kakiku. Inilah aku sendiri. Rabalah aku dan lihatlah." Dan murid-murid melihat ada bekas paku tanda penyalipannya. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Adakah makanan kalian?" Nah, lalu murid-murid mengambil sepotong ikan goreng dan Yesus memakannya. Yesus ini membuktikan bahwa dia hidup. Lalu Yesus tinggal di sana untuk mengajarkan firman Tuhan tentang dirinya. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa dia adalah juru selamat yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus telah mati, menderita untuk mengampuni orang-orang yang berdosa. Setiap orang-orang yang berdosa dan mau percaya kepada Yesus, dosanya akan diampuni dan mereka akan diselamatkan. Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya untuk menceritakan hal ini kepada semua orang, dimulai dari Yerusalem, dan Tuhan akan memberikan Roh Kudus untuk memampukan mereka. Yesus ingin murid-murid memahami bahwa dia lebih kuat dari kematian, bahwa melalui kebangkitannya dari antara orang mati, Yesus telah membawa hidup baru kepada setiap orang yang percaya kepada Dia sebagai juru selamat. Murid-murid mulai memahami bahwa apa yang terjadi
pada Yesus itu merupakan rencana Allah. Ada satu lagi murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas. Waktu pada malam itu, Thomas itu tidak ada bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Dan ketika murid-murid itu bercerita kepada Thomas bahwa Yesus telah bangkit dan hidup, Thomas tidak percaya. Dia berkata, "Sebelum aku mencocokkan jariku ke bekas paku itu, aku sekali-sekali tidak akan percaya." Nah, 1 minggu kemudian, murid-murid berkumpul kembali di rumah itu. Saat itu, Thomas ada bersama-sama dengan mereka dan pintu-pintu masih terkunci. Tiba-tiba Yesus sudah ada di dalam ruangan bersama murid-muridnya, dan Thomas juga ada di sana bersama dengan mereka. Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu Yesus menjulurkan tangannya kepada Thomas, dan Thomas memasukkan jarinya ke bekas tanda paku itu. Seketika Thomas percaya kepada Yesus. "Ya Allahku, Tuhanku." Hati Thomas dipenuhi oleh penyembahan dan percaya kepada Yesus. Yesus berkata, "Thomas, karena engkau melihat, maka engkau percaya. Tetapi lebih berbahagia orang yang tidak melihat, namun percaya." Adik-adik, hari ini kita akan membaca satu ayat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 31a. Ini Lausu bacakan. "Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah." Seperti ini yang sudah kalian siapkan kertasnya. Kita ambil yang paling besar yang ukuran 16 x 13 cm. Nah, kita berikan lem di kiri kanannya. Seperti ini ya, diberi lem. Terus kita buat seperti ini, digulung. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita ambil kertas origaminya. Lause pakai warna biru, tapi terserah adik-adik di rumah adik-adik punya warna apa terserah. Ini Lause punya warna biru. Nah, kita beri lem juga di kiri kanannya seperti ini. Lalu kita lekatkan di tadi yang gulungan ini. Nah, kita seperti ini dilem, dirapikan ya. Lalu kita ambil kertas buffalo yang sudah kita potong. Nah, kita beri lem juga di tengahnya seperti ini ya. Terus kita lengketkan di tengahnya seperti ini ya adik-adik ya. Nah, ini kan jadi tangannya Yesus ya, seperti ini ya. Terus ini sebenarnya kita perlu satu aja. Ini kita gambar wajahnya Yesus seperti ini. Lause sudah gambar. Nah, terus kita tinggal potong sesuai dengan
Sebenarnya kertas yang 7 cm ini kita perlu satu saja, tetap untuk kita gambar wajahnya Yesus seperti ini. Rasul sudah gambar. Nah, kalau adik-adik sudah gambar, kita potong sesuai dengan bentuk wajahnya. Ini Rasul sudah potong, terus kita beri lem. Nah, kita tinggal lekatkan saja di sini seperti ini. Nah, adik-adik sudah jadi bukan? Nah, seperti ini nanti. Rasul tunggu ya aktivitasnya adik-adik di rumah. Terima kasih. Adik-adik, cerita sekolah minggu sampai di sini. Mari kita sama-sama tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami telah belajar tentang firman-Mu. Engkau Tuhan telah rela menderita, mati, disalibkan, dan Engkau telah mati dan bangkit untuk menggantikan dosa-dosa kami, sehingga dosa-dosa kami bisa diampuni dan diselamatkan. Sungguh Tuhan, hati kami mau percaya dan mengasihi Engkau ya Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami yang telah menjadi juru selamat kami. Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh mau hidup dengan mengasihi Engkau dan percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, sampai di sini. Selamat hari Minggu. Tuhan mengasihi semua orang yang percaya. Dadah.